Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kisah Nabi Ayub yang menggambarkan bagaimana beliau diberi cobaan oleh Allah berupa penyakit yang sangat parah. Saking parahnya sampai-sampai sekujur tubuhnya terdapat ulat dan mengeluarkan bau busuk. Karena kondisinya yang seperti itu, maka beliau diasingkan ke pinggiran kota. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim yang mengatakan bahwa beliau ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Dikisahkan juga bahwa beliau mengeluarkan ulat-ulat itu dari tubuhnya saat hendak sholat dan mengembalikannya lagi setelah beliau menunaikan sholat. Mungkin kalian juga pernah mendengar versi tersebut. Lantas, apa benar Nabi Ayub menderita penyakit separah itu? Berikut kisah lengkapnya. Dikutip dari buku Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Muhammad Syamsi Hasan, Ibnu Ishaq berkata, bahwa Ayub merupakan salah seorang dari bangsa Romawi. Dia adalah Ayub bin Maush bin Zarrah bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Sedangkan istrinya menurut pendapat yang lain bernama Lia binti Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya dengan berbagai macam harta kekayaan baik berupa binatang ternak maupun lahan pertanian yang membentang di daerah Khurron. Selain kaya raya, beliau juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Kekayaannya ia gunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, memuliakan tamu, dan lain-lain. Di saat Nabi Ayub berada dalam kondisi yang berkecukupan, Allah memberinya ujian yang sangat berat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di kanal YouTube Adi Hidayat Official, beliau mengisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan kebangkrutan. Seluruh hewan ternaknya mati, perkebunannya hangus terbakar, 12 anak keturunannya wafat di waktu yang bersamaan. Tidak hanya itu, beliau juga diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Di lain kesempatan, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa cerita yang menggambarkan tubuh Nabi Ayub sampai berbelatung itu adalah cerita yang mengada-ngada dan kurang kerjaan. Cerita tersebut bersumber dari kalangan Bani Israel atau biasa disebut cerita Israiliyat. Senada dengan Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya di kanal YouTube Al-Bahjah TV, beliau menyampaikan bahwa seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat jaiz atau sifat yang boleh dimiliki layaknya manusia pada umumnya, seperti lapar, haus, ataupun sakit. Akan tetapi, sakit yang diderita oleh Nabi dan Rasul tidak sampai menjatuhkan harkat dan martabat kenabian. Buya Yahya juga mengingatkan kepada kita semua sebagai umat Islam agar berhati-hati dalam menerima cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, dan ditolak jika bertentangan dengan akidah dan syariat. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Ayub menjalani ujian semacam itu. Yang paling masyhur yaitu selama 18 tahun. Istrinya yang sangat setia tidak henti-henti mengurus segala kebutuhan Nabi Ayub, termasuk membantunya membuang hajat. Ia juga bekerja pada orang lain untuk dapat memberi makan suaminya serta mengobatinya. Ia tetap sabar dan tabah dengan keadaan yang menimpa Nabi Ayub. Setelah keadaan yang demikian itu berlangsung lama, istrinya berkata, "Wahai Ayub, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu, tentu Dia menyembuhkanmu." Ayub berkata, "Aku telah menjalani hidup selama puluhan tahun dalam keadaan sehat walafiat. Ujian ini terlalu pendek bagi Allah." Nabi Ayub sangat sabar dalam menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi. Segala cobaan itu tidak membuatnya jauh dari Allah, malah semakin dekat. Beliau juga tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah keluar dari lisannya umpatan dan makian, tidak pernah sekalipun terbesit dalam hatinya keraguan akan kemahabesaran Allah. Hati dan lisannya terus berzikir menyebut asma Allah. Sampai di suatu masa di mana istrinya tidak lagi diterima sebagai pegawai untuk bekerja. Orang-orang takut akan ditimpa musibah yang sama. Maka ia pun menjual salah satu dari 2 kepang rambutnya kepada putri orang terhormat dan ditukar dengan makanan yang baik dan banyak.
Lalu ia membawa makanan itu kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya, "Dari mana kamu dapatkan makanan ini?" Lalu istrinya menjawab, "Aku bekerja pada beberapa orang." Keesokan harinya ia juga tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya sebagai pekerja. Maka ia pun menjual kepang rambutnya yang satu lagi dan menukarnya dengan makanan. Ia membawa makanan itu dan menghidangkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ia menolak dan bersumpah tidak akan memakannya sampai istrinya memberitahukan dari mana sebenarnya makanan itu diperoleh. Kemudian istrinya membuka penutup kepalanya. Ketika melihat kepala istrinya tidak berlambut, Nabi Ayub kecewa dan bernazar jika ia diberi kesembuhan, maka ia akan memukul istrinya 100 kali. Akan tetapi Nabi Ayub juga merasa kasihan melihat istrinya yang begitu setia dan rela berjuang untuk suaminya, sampai-sampai ia harus mengorbankan rambut indahnya untuk ditukar dengan makanan. Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Doa Nabi Ayub ini lantas diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Maka setelah itu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengabulkan doanya dan memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayub melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Maka Allah mengeluarkan mata air dari bekas injakan kakinya itu. Dan Allah memerintahkan kepadanya agar mandi dan minum dengan air dari mata air itu. Maka lenyaplah semua penyakit yang ada padanya dan tubuhnya kembali sehat seperti semula. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta kekayaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Ayub sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba belalang emas bersujud kepadanya. Lalu Ayub meraupnya sepenuh tangannya dan memasukkan ke bajunya. Lalu Allah berseru kepadanya, "Hai Ayub, bukankah aku telah menjadikan kamu kaya seperti yang kamu lihat?" Ia menjawab, "Benar ya Allah, demi keagunganmu, tetapi tiada pernah aku merasa kaya dengan berkahmu." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan Nabi Ayub muda kembali, bahkan lebih muda dan tampan. Begitu juga istrinya, sehingga ia dapat melahirkan 26 orang anak laki-laki dan perempuan dari Nabi Ayub alaihissalam. Allah juga memberi keringanan kepada Nabi Ayub atas nazar yang telah beliau ucapkan, yang mana ia akan memukul istrinya 100 kali jika diberi kesembuhan. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub agar mengambil seikat rumput untuk digunakan memukul istrinya dengan sekali pukulan saja, dan hal itu sudah setara dengan pukulan 100 kali. Wallahu a'lam bishshawab. Teman-teman sekalian, demikianlah kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menerima segala ketentuan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.